wabarakatuh. Pagi hari ini saya hari Selasa lagi ngelondri. Biasanya setiap hari Minggu, ini hari Selasa suami sempatnya nganterinnya. Ya, apa kabar teman sahabat saudaraku semua, sehat selalu jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dipelancarkan rezekinya, miliki anak yang soleh dan soleha, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya sarapan nasi uduk dulu, Agus pulang nganter paket dulu. Ini ada Dawak Khadijah baru bangun tidur pagi, jilbabnya dibuka, maaf ya guys, ini jilbabnya. Ini tempat saya yang laundry setiap hari Minggu biasanya, tapi ini hari Selasa. Pagi hari ini sepi, orangnya pada pulang. Buat teman sahabat saudaraku, selalu saya pesankan, selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa selalulah baca Al-Quranmu setiap hari. Apabila tidak bisa, sibuk sekali ya, kalau bisa disempatkan setengah juz, kalau nggak seperempat juz. Kalau tidak bisa ya dibiasakan, insya Allah akan terbiasa. Saya juga wanita karir yang pernah bekerja, tapi saya sempatkan membaca waktu Al-Quran di saat libur atau di saat saya istirahat pulang ke rumah. Saya sempatkan baca Al-Quran dan zikir rutin yang saya dapatkan dari sosok mursyid saya dan Rahman, yaitu istighfar, baca surah Al-Fatihah. Kalau nggak bisa baca Al-Qurannya, diganti dengan surah Al-Fatihah 25 kali. Kalau saya alhamdulillah saya udah terbiasa, saya baca surah Al-Fatihah itu 100 kali ya. Sedang zikir dan istighfarnya dari mursyid saya 100 kali. Kalau saya tambahkan lagi menjadi 200. Dikulilang hatinnya 300 kali, salawat uminya 100 kali dari sosok mursyid saya tambah lagi 100 jadi 200 ya. Terus ya hayu ya qayyumnya 1000. Nah setelah hatam hari ini ya hayu ya qayyum kira-kira setengah 8, saya ya hayu ya qayyumnya sudah 300 kali. Insya Allah kalau udah selesai saya ulang lagi sampai malam. Selesai sholat isya saya lanjut baca Allah 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 sampai tertidur, sampai Allah mengembalikan lagi roh saya. Itu roh akan kembali ke jasad, itu tersambung. Pas kita tersadar itu tersambung sikit kita menjadi Allah Allah Allah. Itulah kekuasaan Allah ya. Jadi buat teman sahabat saudaraku, saya sambil nyuapin anak saya Dawak Khadijah sarapan pagi ya. Buat teman sahabat saudaraku, kita hidup di dunia ini hanya sesaat ya. Dunia ini kita akan tinggalkan, bukan tempat kita kekal abadi itu selamanya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Jadi marilah saya mengajak teman sahabat saudaraku, saya sayang kepada Anda. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan lagi buat teman sahabat saudaraku, keluarkanlah sifat buruk, 10 sifat buruk dalam hati kita. Kalau bagi teman sahabat saudaraku ya sesama murid, taulah 10 maksiat hati ya. 10 maksiat hati keluarkanlah. Dan pesan saya tambahkan lagi perbuatan yang tidak baik, yaitu jagalah lisanmu dari ghibah dan namimah. Itu juga maksiat hati juga ya, lisan dan namimah itu. Jadi keluarkanlah, jangan sampai ada kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, dan sampai mengotori dan menodai kolbumu. Karena kalau hati kita kotor, kolbu kita kotor, Allah tidak akan mendekat kepada kita, dan kita kan tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan
ada sesuatu yang di diri kita, bukan mata ini aja, tapi kita mempunyai mata batin. Mata batin itulah yang bisa melihat ciptaan Allah yang gaib-gaib. Jadi bersihkan dulu kalbumu dari 10 maksiat hati. Apabila Anda ingin melihat ciptaan Allah yang gaib-gaib, ya pasti Allah akan membuka. Yang penting berpikiran, kita harus berpikir secara luas, jangan mempunyai pikiran yang pendek, karena kalau kita mempunyai pikiran yang pendek, kita akan berpikir negatif, selalu berpikir negatif kepada teman sahabat saudara kita yang lain kalau kita mempunyai pikiran pendek. Tapi kalau kita mempunyai pikiran luas, insya Allah kita tidak akan berpikiran negatif kepada teman saudara kita. Kita selalu akan berpikiran positif kepada teman sahabat saudara kita. Jadi buat teman sahabat saudaraku, selalulah berpikiran luas. Walaupun pendidikan kita rendah, tapi kita punya pikiran, harus berpikiran positif, berpikiran yang luas, biar kita tidak selalu berpikiran negatif kepada teman sahabat saudara kita semuanya. Ini saya menunggu sampai 35 menit menyuci. Kalau mengeringnya 45 menit, ya sekilonya 8 kilo itu 10.000, jadi satu tabung itu 10.000. Ini dawab Khadijah. Sarapan nasi dulu. Dan pesan saya lagi buat para teman sahabat saudaraku yang belum mempunyai sosok mursyid, bisa datang ke pengunjungan di Sayong, Tasikmalaya, Tarekat Idrisiyah di Masjid Al-Fatah. Beliau tinggal di sana, sosok mursyid saya. Dan apabila tidak bisa ke Tasik, bisa ke Jakarta Pusat, di Batu Tulis, Masjid Al-Fatah, Tarekat Idrisiyah juga. Kelurahan, saya sebutkan alamannya, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, RT 8 RW 2 nomor 1. Bisa datang sana mengikuti kegiatan zikir setiap bulan, rutin setiap bulan saya zikir di sana buat teman sahabat saudara penonton. Dan keluarkanlah infak hartamu, bersedekah. Harta kita ada hak orang lain, kita memiliki teman sahabat saudara yang sangat membutuhkan. Jadi keluarkanlah hartamu, hasil keringatmu, jerih payahmu. Kita yang mencari, tapi ada hak-hak orang lain juga. Dia teman sahabat saudaraku yang bingung untuk mengeluarkan hak hartanya untuk hak teman sahabat saudaraku yang sangat membutuhkan, bisa melalui kantor Agnia Care, bisa datang ke kantor Tasikmalaya atau ke Batu Tulis Jakarta Pusat. Nanti saya sharekan nomor rekening di YouTube saya ini. Apabila teman sahabat saudaraku mau transfer, ya melalui transfer nanti bisa, ya. Dan tegakkanlah sholatmu, karena sholat adalah tiang agama, di mana penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomunikasi, lebih bagusnya saran saya, bangunlah tengah malam, tahajud jam 1, kalau bisa jam 1, kalau tidak bisa sepertiga malam, jam 3, dan sambil kita menunggu subuh baca Al-Quran, ya. Saya sambil nyuapin dawak Khadijah, guys. Buat teman sahabat saudaraku, setiap menyuapin anak, bacalah doa-doa. Ya, saya terbiasa, saya hanya baca doa makan, baru selawat Nabi. Setiap menyuapin anak selalu baca selawat Nabi, dan memberi air minum juga membaca selawat Nabi. Begitu pula saya masak, ya. Jadi buat teman sahabat saudaraku dimanapun Anda berada, selalulah bawa tasbih Anda, bersikir, ya. Jangan tinggal sikir Anda, jangan sampai ada bolong-bolong. Sampai di sini dulu video konten dari saya. Apabila ada salah-salah kata, ucapan terlontar di mulut saya minta maaf sebesar-besarnya, karena lidah ini tak bertulang. Kekurangan
kesalahan, kehilafan, kebodohan, semuanya milik saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pakaian sudah bersih ya, tinggal orangnya datang mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Kiss bye.